bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melayani orang lain kalau kita belum pernah menerima pelayanan dari Tuhan. Mana mungkin kita bisa menyentuh orang kalau kita tidak pernah disentuh oleh Tuhan. Kita akan menjadi efektif untuk kita bisa menyentuh setiap orang kalau hidup kita sudah disentuh oleh Tuhan. Mustahil kita dapat mengubahkan orang lain kalau hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diam di ruang tunggu supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Ketika hidup kita berubah, maka kita baru dapat mengubahkan orang lain. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang ada di gedung utama dan Bapak Ibu yang ada di ruang Beth Eden. Demikian pula kekasih-kekasih yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya hari ini ada berkat baru yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 2021 telah berlalu. Dan sekarang kita telah berada di tahun yang baru. Tetapi pagi hari ini saya tetap mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap tinggal di ruang tunggu. Dan hari ini kita akan mempelajari ruang tunggu bagian yang ke-8. Sekedar untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, bahwa memang kadang-kadang kita harus bersedia untuk menantikan. Sehingga semua jawaban-jawaban dari atas setiap permohonan, atas semua doa yang kita panjatkan, itu datang pada waktu yang telah ditetapkan. Tuhan membawa kita masuk untuk berada di ruang tunggunya, bukan tanpa alasan. Kalau kita menanti, karena Tuhan punya alasan khusus buat kita. Dan beberapa alasan sudah kita pelajari. Yang pertama bahwa di ruang tunggu, Tuhan sedang meningkatkan kesabaran kita. Di ruang tunggu, Tuhan melatih kesabaran anak-anaknya. Orang Jawa bilang, sopo sing sabar, rezekine jembar. Mau banyak rezekinya, sabar. Kalau mau sabar, tetap tinggal di ruang tunggu. Di ruang tunggu, kita diam untuk kita menanti, diperlengkapi kuasa ilahi. Kemenangan kehidupan bukan ditentukan oleh kekuatan. Keberhasilan dalam bekerja bukan ditentukan oleh kepandaian. Tetapi karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita diam di ruang tunggu. Supaya kuasa ilahi itu menyertai kita. Mengawali setiap hari. Maka awalilah berada di ruang tunggu. Supaya Tuhan memperlengkapi hidup saudara. Saudara bekerja, apapun yang saudara sentuh. Diberkati oleh Tuhan. Itu dimulai setiap hari. Kita ada di ruang tunggunya. Menanti Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai. Aku nggak mau maju. Seperti yang disampaikan Musa kepada Tuhan. Jika engkau tidak menyertai, maka jangan suruh kami untuk berangkat. Dan saya berharap setiap kita, hari yang baru, awali untuk berada di ruang tunggu. Hari ini, kami tidak akan melangkah jika Allah tidak menyertai. Di ruang tunggu, itu adalah ujian iman kita. Menanti selalu butuh ketekunan. Di dalam kita menanti di ruang tunggu, di sanalah iman kita diuji. Ketika seolah-olah Tuhan tidak peduli, ketika seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan yang kita doakan, apakah kita tetap mempercayai Dia, sekalipun kita tidak melihat karyanya nyata dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, Tuhan, semua sudah aku lakukan. Aku setia beribadah, aku setia berdoa, aku suka baca firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terus terjadi, kesulitan terus dialami?
itulah ujian. Oleh karena itu setialah berada di ruang tunggu. Di ruang tunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara-saudaraku, tantangan kehidupan tidak akan pernah berakhir. Di setiap hari kita selalu menemui tantangan-tantangan yang baru dalam hidup ini. Oleh karena itu, karena banyaknya tantangan yang kita hadapi, maka kita butuh kekuatan baru supaya hari-hari yang kita jalani selalu kita jalani dari kemenangan kepada kemenangan. Dan hanya orang-orang yang bersedia berada di ruang tunggu, dia selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara ingin segar rohaninya, saudara ingin kuat jiwanya, maka jangan pernah tinggalkan ruang tunggunya Tuhan. Duduk diamlah di sana dan minta, Tuhan, aku butuh kekuatan supaya aku mampu melalui setiap perjalanan. Tapi mereka yang tidak pernah tinggal di ruang tunggu, maka yang ada adalah keluhan, yang adalah kerutuan, yang ada adalah kecapean. Tapi orang-orang yang tahu memperbaharui hati dan rohnya selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kelima, kita menerima dari Tuhan agar kita dapat membagikan. Tadi cuplikannya. Ya, di ruang tunggu kita itu menerima dari Tuhan supaya kita dapat membagikan. Mustahil kita bisa mengasihi orang kalau kita sendiri tidak pernah menerima kasih dari Tuhan. Kita tidak mungkin dapat mengampuni orang lain kalau kita tidak pernah mengalami apa artinya pengampunan. Hanya mereka yang mengalami pengampunan dari Tuhan, maka melepaskan pengampunan itu bukan persoalan yang sukar. Yang keenam, di ruang tunggu kita diam agar Tuhan yang berperang. Ada masa-masanya di mana kekuatan kita akan habis. Tidak ada lagi daya yang kita miliki. Tidak ada lagi kemampuan yang tersisa dalam hidup ini. Dan ketika kita dalam keadaan yang paling bawah, paling lemah, paling tidak mampu, maka di sanalah kita diam dan mengizinkan, Tuhan, bukan kuat dan gagahku, tetapi oleh Roh-Mu. Biarkan Tuhan yang berperang dan kita diam. Dan yang terakhir kita sudah pelajari, kita diam agar kita dapat melihat Tuhan. Kegagalan-kegagalan dalam kita melihat kuasa Tuhan, karena kita tidak pernah diam. Tetapi di ruang-ruang tunggu, di dalam keheningan dan kesunyian, maka kita dapat melihat Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kita selalu percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan, kita selalu dapat menyaksikan karya-karya Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, mari kita akan mempelajari bagian selanjutnya, yaitu bagian yang ke-8. Mengapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya untuk tetap tinggal berada di ruang tunggu? Ini yang ke-8 yang kita akan pelajari. Alkitab berkata bahwa anggur yang baru itu harus diisikan dalam kirbat yang baru. Anggur yang baru harus diisikan di dalam kirbat yang baru. Matius 9 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab silakan menyimak melalui Alkitabnya. Dan kalau tidak saudara bisa mengikuti melalui layar LED. Demikian firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong kulit itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Perhatikan. Tetapi anggur yang baru harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Orang-orang Israel tahu dengan persis bagaimana cara menyimpan anggur yang baik. Anggur yang baru harus diisikan dalam kantong kulit yang baru. Mengapa demikian? Karena kantong kulit yang lama, kantong kulit yang tua, biasanya kulit itu sudah mengeras. Jika dipaksa untuk diisi dengan anggur yang baru,
maka proses fermentasi dari anggur yang baru itu akan merusak kantong kulit yang tua itu. Sehingga kantong kulit itu menjadi hancur dan anggur pun terbuang sia-sia. Oleh karena itu anggur yang baru harus diisikan dalam kantong kulit yang baru. Perhatikan. Mengisi anggur dalam kantong kulit yang lama adalah tindakan yang sia-sia. Mengisi anggur baru dalam kantong kulit yang lama adalah tindakan yang sia-sia. Anggur yang baru harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu dari ayat ini. Bahwa anggur yang baru itu harus diisikan di dalam kantong kulit yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kadang-kadang jawaban doa terasa begitu lama? Mengapa seringkali kita bertanya bahwa pertolongan Tuhan tidak datang dengan segera? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa? Apakah Tuhan sedang menutup mata? Apakah telinga Tuhan sudah menjadi tuli? Bukan. Allah mendengarkan doamu. Allah mengerti keadaanmu. Tuhan tahu dengan pasti apa yang sedang engkau alami. Tetapi persoalannya bahwa anggur yang baru itu harus diisikan di dalam kantong kulit yang baru. Seberapa banyak engkau berdoa, seberapa keras engkau berteriak, tetapi kalau kantong kulit yang lama yang engkau bawa, itu yang membuat Tuhan menahan berkat-Nya untuk dicurahkan. Anggur yang baru itu harus diisikan di dalam kantong kulit yang baru. Kita memang beribadah, kita memuji Dia, kita meninggikannya, kita mengagungannya. Bahkan tidak jarang kita berpuasa. Tetapi sayangnya ketika kita beribadah, kantong kulit yang kita bawa adalah kantong kulit yang lama. Dan anggur yang baru itu tidak pernah diisikan di dalam kantong kulit yang lama. Selama kita membawa kantong kulit yang lama, kita tidak akan pernah menerima apa-apa. Oleh karena itu Tuhan tetap menanti. Membiarkan kita ada di ruang tunggu. Sebab Dia menanti kantong kulit yang baru. Keterlambatan kita menyediakan kantong kulit yang baru. Itu yang membuat Tuhan menahan untuk mencurahkan anggur yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka memegang teguh ajaran-ajaran Taurat. Sehingga ketika anggur baru yang dibawa oleh Yesus, pengajaran yang baru, berkat yang baru, kasih karunia yang baru, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka menolaknya. Karena kantong kulit mereka adalah kantong kulit yang lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa kantong anggur yang baru itu harus dimasukkan, diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Apakah yang dimaksud dengan kantong kulit yang baru? Ayub pasal yang ke-32 ayat 19 berkata demikian. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kantong kulit yang baru itu adalah hati kita. Tempat untuk menyimpan berkat, itu bukan dompet.
Itu bukan tabungan. Itu bukan deposito saudara. Tetapi hati kita. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Saudara-saudaraku, hati kita inilah tempat untuk menampung berkat-berkat yang baru. Jika hati itu adalah kantong kulit, jika hati itu adalah kirbat yang akan diisi dengan anggur yang baru. Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Silakan dikeluarkan. Beranilah memperbaharui hati. Sebab kualitas kirbat yang Anda miliki menentukan berkat yang akan diisi. Sekali lagi, beranilah memperbaharui hati. Sebab kualitas kirbat yang Anda miliki menentukan berkat yang akan diisi. Jadi bukan salahnya Tuhan kalau enggak memberkati. Bukan salahnya Tuhan kalau enggak mengubahkan hidup kita. Bukan salahnya Tuhan kalau dia belum menjawab doa. Tetapi kitalah yang salah. Karena kualitas kirbat yang Anda miliki menentukan berkat yang akan diisi. Karena anggur baru kalau diisikan ke dalam kirbat yang tua, Alkitab berkata, itu akan pecah. Sehingga anggur itu akan terbuang dengan sia-sia. Dan Allah tidak mau ada tindakan yang sia-sia. Allah tidak akan pernah mengerjakan perkara-perkara yang percuma. Oleh karena itu dia menanti ada kirbat yang baru yang siap untuk diisi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak selalu besar. Siapa yang percaya berkat Tuhan selalu baru setiap pagi? Amin. Tapi kenapa kita tidak menikmatinya? Hidup kita begitu-begitu saja. Keadaan kita dari dulu sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Padahal berkat yang dia curahkan selalu baru setiap pagi. Masalahnya bukan berkatnya yang gak baru. Tetapi kegagalan kita untuk menerima dan menampung berkat-berkat Tuhan. Karena yang kita sediakan bukan kirbat yang baru, yang kita bawa adalah kirbat yang lama. Israel pernah ditegur oleh Tuhan. Karena engkau menyimpan berkatmu dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu kirbat lama. Oleh karena itu jangan pertahankan kirbat yang lama. Karena kirbat lama tidak akan pernah diisi apa-apa. Perbaharuilah hatimu, bawa kirbat yang baru. Sebab berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudaraku, sebab itu saya mendorong setiap saudara. Saudara yang mau datang secara onsite, ada doa-doa pagi yang kami lakukan setiap Selasa sampai Sabtu. Kita menanti di ruang tunggu untuk memperbaharui hati sebagai kirbat yang baru. Karena kita tahu ada berkat baru yang Tuhan sedang sediakan. Ketika saudara melihat ke timur, ada sinar yang memancar. Maka seiring itu juga ada berkat yang sedang Tuhan curahkan. Tetapi kita sayang, kita membawa kirbat yang lama. Kita tidak menyediakan kirbat yang baru. Supaya berkat yang baru itu dicurahkan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama kita membawa kualitas kirbat yang lama, maka selama itu pula kita tidak akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Hanya ketika kita mau mengubah hidup kita, mengubah hati kita, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat sebuah kisah. Kenapa kita harus menunggu? Karena Tuhan menyediakan berkat yang baru.
yaitu Yusuf. Awal kisah Yusuf itu dimulai saat ia berumur, perhatikan, umurnya 17 tahun. Ya, Kejadian 37 ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Saudara perhatikan angka 17. Jadi masih muda seperti saya, 17 tahun, lewat sedikit. Ya. Biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Perhatikan usianya 17 tahun pada waktu Yusuf menerima mimpi dari Tuhan. Tuhan sedang menjanjikan masa depan. Tuhan sedang memperlihatkan hari depannya dengan mimpi. Ada dua mimpi yang Tuhan tunjukkan kepada Yusuf. Yang pertama, ketika dia ada di ladang bersama dengan saudara-saudaranya, sedang mengumpulkan berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandum Yusuf, tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya, mengelilinginya, dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Ini mimpi yang pertama. Dan mimpi itu diteguhkan kembali. Jangan-jangan ini hanya bunga tidur. Hanya karena banyak melamun, banyak pikiran kamu mimpi seperti itu. Tetapi untuk memberikan keyakinan dan kepastian, maka Tuhan memberikan mimpi yang kedua. Kejadian 37 ayat ke-10 bahwa ayat ke-9, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. 2 itu angka saksi. Kalau mimpi 2 kali mimpi yang sama, jangan-jangan ini suara Tuhan. Dan Yusuf menangkap, ini bukan kembangnya tidur, ini bukan karena banyak ngelamun, tapi ini adalah janji masa depan yang Tuhan akan berikan kepadanya. Tetapi apakah setelah bermimpi, Yusuf tiba-tiba menjadi penguasa? Apakah setelah bermimpi, maka mimpinya itu digenapi? Tidak. Karena anggur yang baru, itu harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Oleh karena itu kantong kulit yang lama yang dimiliki Yusuf, tidak layak untuk diisi dengan anggur yang baru. Masa depan memang cerah, masa depan memang gemilang, luar biasa. Tetapi untuk menikmati masa depan yang gilang gemilang, dibutuhkan hati yang baru. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan proses hidup diawali. Semuanya dimaksudkan untuk memperbaharui hatinya. Mari kita melihat perjalanan yang dilakukan oleh Yusuf. Inilah awal dari dia mimpi. Awal dari masa depan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Saat ia berumur 17 tahun. Tetapi hatinya masih merupakan kirbat yang lama. Nah, supaya Tuhan mendapati Yusuf dengan kirbat yang baru, maka Allah mengizinkan proses hidup yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika dia dibenci, apakah dia akan membalas kebencian dengan kebencian? Ketika dia disakiti, apakah dia akan membalas dengan menyakiti? Bagaimana mungkin masa depan akan diberikan kalau hatinya nggak diperbaharui? Gampang tersakiti, gampang tersinggung, balas dendam, penuh kepahitan. Itulah sebabnya Tuhan proses. Dibentuk supaya kirbat yang dia miliki menjadi baru. Apakah selesai di situ? Tidak. Setelah dia dibenci, dia dilemparkan ke dalam sumur. Orang-orang hebat selalu kuat menghadapi tantangan. Sekalipun ada di dalam sumur, dalam kesendirian. Tetapi tidak ada keluhan. Wah, tidak mudah. Berikutnya, dari sumur dia jual kepada orang Ismail.
Lalu dari sana juga bukan berakhir di situ. Dia dijual kepada istri Potifar, salah satu pegawai istana. Dan di sana dia menjadi budak. Masa depan ada, tapi hati harus baru. Dia dididik. Apa artinya kerendahan? Apa artinya melayani? Apa artinya memberi hidup? Apakah itu berakhir? Enggak. Integritasnya diuji, kebenarannya diuji, keimanannya diuji. Dengan cara apa? Digoda istri Potifar. Masa depannya gilang gemilang, kita tahu dia akan jadi pemimpin. Banyak tantangan, banyak godaan jadi pemimpin. Supaya dia kuat dan teguh. Maka Tuhan proses supaya punya hati yang baru. Dia hidup dalam kebenaran. Tetapi kebenaran tidak mendatangkan kebahagiaan. Kebenaran tidak memberikan kesenangan dalam hidupnya. Ketika dia tetap tinggal dalam kebenaran. Tapi apa yang dia alami? Dia dijebloskan ke dalam penjara. Benar, malah keblinger. Tapi itulah proses untuk mendapatkan hati yang baru. Benar bukannya dihormati, dihargai, dikasih hadiah. Tapi justru di penjara. Dari penjara, dia dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Ada orang-orang yang kita tolong waktu susah. Tapi ketika kita susah, dia tidak bisa menolong kita. Waktu mereka dalam keadaan-keadaan sulit, kita berikan bantuan. Tetapi ketika jaya, dia meninggalkan kita. Tetapi itulah proses mendapatkan hati yang baru. Gimana rasanya kalau dikhianati? Bagaimana rasanya kalau ditinggalkan seorang diri? Bagaimana rasanya kalau kebaikan dibalas dengan hal-hal yang jahat? Memberi air susu dibalas dengan air tuba. Tapi itulah proses. Dan setelah itu, maka Yusuf tidak lagi memiliki kirbat yang lama. Tetapi proses hidup yang dia jalani, maka hatinya berubah, hatinya diperbaharui. Dia sekarang punya kirbat yang baru. Yang siap untuk menampung anggur yang baru. Yang siap untuk menampung berkat-berkat yang baru. Ketika Tuhan melihat hati Yusuf berubah, maka Tuhan angkat dia untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara bisa menangkap sesuatu, kalau saja pada tingkat yang pertama, saat dibenci saudara-saudaranya, Tuhan langsung angkat dia menjadi pemimpin. Apa yang terjadi? Kamu dulu nyakiti aku. Sekarang aku jadi pemimpin, aku jadi penguasa. Awas kamu. Tapi kan tidak. Dia layak menerima anggur yang baru. Karena kirbat yang disediakan adalah kirbat yang baru. Tidak akan hancur anggur itu. Berkat-berkat itu tidak akan menghancurkan hidupnya. Karena kirbatnya punya kualitas yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan berapa lama proses itu harus dilewati. Maka Kejadian 41 ayat yang ke-46 mengatakan, ketika Yusuf menghadap Raja Mesir, dia berusia 30 tahun. 13 tahun dia diproses Tuhan untuk merubah dari kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru. Karena kirbat yang lama tidak mungkin diisi dengan anggur yang baru. Tuhan hanya akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan hanya akan memberikan berkat-berkat-Nya ketika tersedia kirbat yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau sampaikan. Beranikanlah untuk memperbaharui diri. Karena tidak mungkin pribadi yang lama berhak sesuatu yang baru.
Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, Alkitab berkata demikian. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya. Tapi yang jahat pasti keluarnya jahat. Bahwa hati itu adalah tempat untuk menampung. Kalau hati kita baru, maka bukan anggur lama yang diisi. Hati yang baru selalu diisi oleh anggur yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa kualitas kehidupan kita itu ditentukan oleh hati kita. Kualitas hidup kita itu ditentukan oleh hati kita. Dan kualitas hati kita itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau yang kita sediakan adalah kirbat yang lama, hati yang lama, maka jangan berharap ada anggur baru yang akan dicurahkan. Tetapi kalau yang kita sediakan adalah hati kirbat yang baru, maka itu layak untuk diisi dengan berkat-berkat yang baru. Perhatikan, tempat yang Anda sediakan menentukan berkat yang Tuhan berikan. Pernah saudara melihat minyak wangi diisi di ember? Nggak pernah ada. Ember itu cuma buat air. Tapi minyak wangi itu selalu diisi di botol-botol yang baik. Saudara lihat minyak wangi itu botolnya menarik. Dari kaca, bentuknya juga menarik. Karena tempat yang tersedia menentukan berkat yang akan Tuhan berikan. Kalau hati Anda baru, maka anggur baru yang Anda terima. Kalau hidupmu berubah, maka berkat Allah itu pasti akan tercurah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menyediakan tubuh dan darahnya buat setiap kita. Setiap bulan, pada minggu pertama dan ketiga kita datang kepada Tuhan. Dan Dia sediakan tubuh dan darahnya. Supaya kita memperbaharui hati ini. Selama hidup kita tetap memakai kirbat yang lama. Maka kita tidak akan pernah menerima berkat-berkat yang baru. Banyak orang mengeluhkan keadaannya. Tahun sudah baru, tetapi usaha juga belum maju. Sudah lama bekerja, tetapi keadaan masih tetap begitu-begitu saja. Saudara-saudaraku, apakah Tuhan tidak memberkati? Apakah Tuhan ingkar janji? Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kita alami? Sekali lagi, Tuhan sangat tahu apa yang engkau ingin. Tetapi sayangnya, kita masih menyediakan kirbat yang lama. Bagaimana mungkin kita mendapatkan berkat yang baru jika cara kebiasaan kita masih lama? Kita tidak mungkin akan ada penambahan kalau cara dan kebiasaan kita masih yang lama. Kerja asal-asalan, tidak ada kesungguhan, terlalu banyak kemalasan, tetapi kita mendapatkan berkat-berkat dengan penuh kelimpahan. Nggak mungkin. Hari ini tahun 2022, kita sedang memasuki pada hari yang ke-16. Masih panjang perjalanan kita. Oleh sebab itu pastikanlah perjalanan ke depan kita akan menggunakan
kirbat yang baru. Ubah hati Anda, karena ketika hati Anda berubah, maka hidup Anda berubah. Ketika hidup Anda berubah, maka masa depan Anda pasti cerah. Amin. Sayangnya, kita terbiasa menjalani kehidupan begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun. Sudah waktunya. Bekerjalah lebih rajin, bangunnya lebih pagi, banyaklah berdoa, setialah beribadah, banyak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita meminta Tuhan memberkati, tetapi kita masih melakukan hal yang sama. Kalau kita ingin melihat berkat-berkat baru dicurahkan, maka rubah hidup saudara. Ambil komitmen, ambil keputusan. Kadang-kadang di akhir tahun kita selalu membuat janji-janji. Kita membuat rancangan-rancangan. Kita sedang merancangkan ada perubahan-perubahan tahun depan. Bahkan kita berharap tahun depan usaha kita maju. Kita berharap tahun depan berkat-berkat kita makin banyak. Kita berharap tahun depan rohani kita makin tinggi. Tapi sayangnya kita tidak mengubah hati kita. Kita hanya mengubah keinginan kita. Tetapi kita tidak mengubah hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu mulailah pada hari ini, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengganti setiap dan semua cara yang tidak sesuai bagi kebesaran yang kita inginkan. Beranilah memperbarui diri, sebab hanya hati yang baru yang layak menerima berkat-berkat yang baru. Ubah hati saudara. Supaya dari sorga Tuhan melihat, engkau pantas diberkati anakku. Engkau layak untuk menerima anggur yang baru. Hatimu sudah kuat. Kalau aku berkati engkau gak akan hancur. Kalau aku berkati engkau tidak akan lari. Karena hatimu baru. Tapi kenapa Tuhan menahan berkatmu? Karena kalau berkat itu dicurahkan, bukan menambah engkau makin mulia, tetapi hidupmu makin sia-sia. Kalau berkat itu dicurahkan, bukan membuat engkau makin jaya, tapi membuat engkau makin sengsara. Dan berapa banyak orang hancur, bukan karena kemiskinan, tetapi karena berkat-berkat yang mereka miliki. Karena hati mereka masih hati yang baru. Pagi hari ini, pastikan tahun baru 2022, kita membawa hati yang baru. Beriku hati baru.